Sarjana sulit cari kerja. Ini adalah persoalan nyata yang dihadapi oleh ribuan sarjana di negeri ini. Dan mungkin termasuk Anda yang sedang menonton video ini. Untuk menjelaskan masalah ini, tidak cukup dengan teori, tapi dengan bukti. Oleh karenanya saya akan share pengalaman pribadi dalam mengatasi masalah ini. Silakan simak video ini sampai tuntas dan lihat bagaimana polanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Saya mulai masuk kuliah di jenjang S1 tahun 2003 dan meraih gelar sarjana tahun 2007 dengan gelar sarjana teologi Islam. Nah, di tahun 2007 itulah saya mulai merasa gelisah dengan pekerjaan. Di dalam hati berkata, masa sarjana nganggur? Apa gunanya kuliah kalau sulit mencari kerja? Lantas apalah artinya ijazah sarjana ini? Kalau begini bisa menjadi beban keluarga. Dan hal yang negatif terus muncul dan merupakan fakta. Saya pikir sebagian dari Anda pun merasakan itu kan? Kekhawatiran itu terus berlalu hari demi hari tanpa saya melakukan apapun. Dan hanya sebatas berpikir tanpa bertindak sama sekali. Salah? Iya, jelas salah. Lantas apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menilai potensi yang ada pada diri saya. Dari mana penilaian itu hadir? Hati berkata, oh aku dulu kan sewaktu sekolah alia, sewaktu SMA kan bisa ngajar dan pernah mengajar private, mengaji dan membantu pekerjaan rumah anak-anak sekolah. Berarti aku bisa dong menjadi guru. Walaupun aku kuliahnya bukan jurusan pendidikan. Setelah itu mampirlah ide untuk membuat rumah mengaji atau rumah les private. Apakah berhasil dijalankan ide itu? Wah, tidak. Masih terbentur dengan modal. Wah, saat itu saya merasa malah lebih sulit lagi. Ada ide, tapi tidak bisa menjalankan. Ibaratkan kita punya sepeda, tapi tidak bisa menggunakannya. Akhirnya saya berpikir, yang diinginkan itu adalah pekerjaan. Hanya sekedar pekerjaan. Kan tidak mesti mendirikan institusi sendiri. Saya pun melamar menjadi guru di salah satu pondok pesantren yang baru saja berdiri di tahun 2007 itu. Dan saya termasuk golongan guru yang pertama. Meskipun saya tahu gaji yang didapatkan sangat kecil, bahkan untuk keperluan sehari-hari diri sendiri pun tidak memadai. Dalam pikiran saya, meskipun gaji tidak seberapa, tapi saya sudah bekerja dan mempunyai pekerjaan dan tidak menganggur lagi. Sampai di sini, hal yang sangat terpenting bagi sarjana agar lolos dari predikat nganggur adalah mengenal potensi dirinya. Faktanya di dunia nyata, kita melihat banyak alumni atau para sarjana yang memiliki IPK tinggi, tapi dia tidak mengenal potensi yang ada pada dirinya sendiri. Akhirnya, hidup di dunia nyata jauh tertinggal dengan mereka yang mempunyai IPK biasa-biasa saja, atau bahkan yang di bawah rata-rata, tapi mereka mengenal dan memahami potensi yang ada pada dirinya. Betul atau tidak? 4 bulan pertama saya mengajar, gajinya tidak bisa memenuhi diri sendiri. Masuk bulan kelima, alhamdulillah gajinya naik. Meskipun tidak besar, tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Setelah itu saya kembali berpikir, apakah harus selamanya begini? Apakah tidak mau dikembangkan lagi diri ini? Dan saat itu saya sudah semakin matang mengenal potensi yang ada pada dalam diri saya. Sepertinya saya berbakat di bidang akademik. Dan terlintas dalam benak mengapa tidak lanjut S2. Saya pun akhirnya silaturahim kepada dosen-dosen saya dulu. Saya cerita, minta nasihat, dan minta penilaian diri kepada mereka. Dan mereka memberikan motivasi untuk melanjutkan studi ke S2. Sampai di sini, para sarjana tidak cukup mengenal potensi dirinya saja, tapi terus mengembangkan potensi itu. Tingkatkan silaturahim, bangun koneksi, karena itulah jalan terbaik sebagai pembuka pintu rezeki. Selain itu, temukan motivasi. Masih banyak orang yang beranggapan motivasi hanya sekedar kata-kata teori, bahkan sebagian menganggap hanya sebagai basa-basi. Sadarilah, Anda kan seorang sarjana, berpikirnya harus luas. Coba Anda lihat di sekeliling Anda, atau Anda sendiri juga pernah merasakan. Berapa banyak orang yang merasa sudah lelah, tidak punya semangat hidup, sudah berputus asa, dan menganggap diri tidak ada apa-apanya. Mereka akhirnya bangkit setelah mendengar kata-kata dan melihat fakta nyata di sekelilingnya. Itulah motivasi
yang dapat menginspirasi dirinya. Jika dulu Anda belajar rajin saat kuliah, sebaiknya Anda jangan khawatir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Tapi Anda juga tetap harus berusaha mencari peluang itu. Para dosen saya dulu selalu mengatakan, jangan mencari kerja, tapi bukalah lowongan kerja. Dulu saya tidak paham dengan kalimat ini. Yang tergambar di benak saya, mencari kerja saja sulit, gimana pula membuka lowongan kerja? Gimana dengan Anda? Apakah Anda paham? Jika Anda paham, Andalah seorang sarjana dengan IPK yang teristimewa. Ada 8 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengenal potensi diri. Yang kedua, berani bertindak. Yang ketiga, melihat peluang dan solusi. Keempat, mengembangkan diri. Yang kelima, silaturahim dan bangun jaringan. Keenam, motivasi sebagai pendorong. Dan ketujuh, berusaha dan bertawakal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat memotivasi Anda dan membantu seluruh sarjana di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.